Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dokter Awan, dokter yang menjaga pada pagi hari ini. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Bapak Bintang, Dok. Pak Bintang. Di sini umurnya Bapak Bintang berapa? Umur saya 20 tahun. 20 tahun. Kalau biar yang tahu di sini alamatnya di mana gitu? Nah, alamat saya di Gajah Mada, Dok. Kalau pekerjaannya nanti Pak? Kerjaannya masih mahasiswa, Dok. Masih mahasiswa. Ya, Apakah sudah menikah atau belum Pak? belum. Kalau boleh yang tahu keluhan utamanya Bapak datang ke sini nanti gitu? Bintik-bintik berair pada bagian pundak, Dok. Bapak, di sini selanjutnya saya akan melakukan melemparkan beberapa pertanyaan. Apakah Bapak bersedia? Jadi, Yang pertama-tama Bapak, sejak kapan Bapak merasakan keluhan utamanya itu? sejak 5 hari yang lalu, Dok. 5 hari yang lalu. Untuk lokasinya, lokasi tepatnya? Bagian pundak hingga punggung belakang kanan, Dok. Kalau untuk durasinya, apakah dia terus menerus atau hilang timbul Bapak? Terus menerus, awalnya cuma dikit dia, Dok. Dikit. Terus kalau apa yang Bapak rasakan pada sakitnya Niki? Gatal, nyeri dan perih, Dok. Bisa Bapak beritahu bagaimana progresi dari awal hingga Bapak bisa mendirikan keluhan yang ini? Awalnya meriang, Dok. Habis itu bintik-bintiknya ini awalnya sedikit tapi makin lama makin banyak dari kemarin. Mungkin banyak. Kalau untuk yang memperparah apa Pak ya? Terparah nggak ada, Nggak ada. Kalau untuk menguranginya apakah ada? mengurangi juga nggak ada. Nggak ada. Dapat menggunakan atau ada usaha yang dilakukan untuk mengurangi rasa sakitnya Pak? Sempet pakai bedak Kaladin, Dok. Sudah Kaladin. Ya, Kalau untuk obat yang digunakan sekarang apakah ada? nggak ada. Nggak ada. Kalau dulu pernah kayak gini Pak ya? Dulu pernah, tepatnya 1 tahun yang lalu di bagian paha kanan, Dok. Kalau keluarga ada yang kayak gini? Keluarga belum pernah. Nggak ada. Kalau riwayat gini alergi obat apakah ada Pak? Udah obat juga nggak ada. Nggak ada. Lalu Bapak, pertanyaan yang saya lemparkan sudah habis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Sedikit. Terus lagi Bapak untuk Bapak disilakan untuk membuka pakaian. Selagi Bapak membuka pakaian, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Apakah Bapak bersedia? Bapak dipersilakan untuk duduk membelakangi saya. Di sini kita akan melakukan dua pemeriksaan, yaitu inspeksi dan palpasi. Yang pertama kita akan melakukan inspeksi, yaitu dengan menggunakan bantuan lampu untuk memperjelas apa yang keluhan utama Bapak. Jadi Bapak, kita akan melakukan inspeksi. Di sini tujuan untuk melihat dari keluhannya Bapak, untuk mengetahui mengenai lokasi, fluoresensi, ukuran, bentuk, batasnya. Dan Bapak, selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Apakah Bapak bersedia? Di sini saya akan sedikit tidak nyaman. Kalau Bapak bersedia, Bisa dia, Dok. ada yang Bapak rasakan Pak? Nyeri dan perih, Dok. Nyeri dan perih. Dan Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya Bapak silakan untuk menggunakan pakaiannya kembali. Saya akan melakukan pencucian tangan terlebih dahulu.
Bapak di sini setelah saya melakukan pemeriksaan, pada saat inspeksi saya menemukan pada Bapak, yaitu yang pertama lokasinya berada di pundak dan punggung bagian belakang, tepatnya di kanan, dengan efloresensi yaitu vesicle herpetiformis di atas kulit yang erythematus, atau di sini vesicle adalah lepuhan yang berisi cairan serum. Di sini dengan ukuran yaitu lentikular atau sebesar biji jagung dengan bentuk unilateral dan susunan hipertiformis yang pendistribusiannya yaitu dengan cara hipertiformis atau vesicle berkelompok yang memiliki batas tegas dan tidak memiliki kelainan di bagian badan yang lain. Untuk mengenai palpasi, saya menemukan Bapak merasakan adanya rasa gatal, perih dan nyeri. Di sini saya bisa mendiagnosis adanya herpes zoster dengan diagnosis banding yaitu herpes simplex. Untuk pemeriksaan penunjang, Bapak bisa melakukan dua pemeriksaan, yaitu yang pertama ada tes Zeng dan tes PCR. Di sini tes Zeng ditujukan untuk agar bisa membedakan antara herpes simplex virus dan herpes dan varicella herpes zoster. Yang kedua yaitu ada tes PCR, tujuannya untuk mengetahui antigen atau asam nukleat dari varicella herpes zoster. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Kira-kira apa penyebabnya, Dok? Kira-kira bisa terulang lagi penyakit saya ini? Penyakit ini bisa terulang dikarenakan varicella zoster virus ini adalah virus yang juga menyebabkan adanya cacar air, sehingga para penderita herpes zoster virus ini adalah para penderita cacar air yang sudah sembuh. Setelah cacar air sembuh, virus varicella zoster ini mengalami inaktif selama bertahun-tahun di dalam saraf tubuh dan kemudian akan dapat aktif kembali dan menimbulkan herpes zoster atau cacar api. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Sekian, terima kasih dari saya.